Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta dengan NPM 2021040111 dari Prodi Sains Perkopian, mahasiswa Universitas Pak Kutulai, Fakultas Pertanian. Untuk memenuhi nilai mata kuliah dasar-dasar penyuluhan pertanian, di sini saya ingin memaparkan isi dari laporan praktikum yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu dengan mengangkat judul Metode Penyampaian Materi Penyuluhan Pertanian di BPP Merigi dan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam. Baiklah, diawali dengan adanya bagian pendahuluan yang ada pada bab 1, yakni pasti ada latar belakang kegiatan praktikum. Istilah penyuluhan pertanian sendiri pada dasarnya diturunkan dari kata extension yang dipakai secara meluas di banyak kalangan. Sedangkan secara harfiah istilah penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti pemberi penerang di tengah kegelapan. Serta adapun juga menurut Undang-Undang RI Nomor 16 tentang SP3K tahun 2006 disebutkan bahwa sistem penyuluhan pertanian ini sendiri merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan serta pengetahuan dan juga keterampilan dan sikap perilaku pada kegiatan atau suatu kegiatan pertanian. Adapun juga usaha agar mampu menolong dan mengorganisasikan pelaku para petani untuk dapat diharapkan mampu mengakses suatu informasi termasuk teknologi, permodalan, dan sebagainya untuk dapat memajukan produksinya atau tingkat produktivitas dari hasil pertaniannya nantinya. Adapun tujuan praktikum ini dilakukan, yakni yang pertama, dapat memahami metode maupun teknik penyuluhan untuk tujuan penyuluhan pertanian nantinya. Yang kedua, diharapkan dapat mengenal tentang media penyuluhan pertanian sebagai bentuk penggunaan teknologi dalam penyampaian informasi. Baiklah, di sini masuk ke bagian bab 2, yakni tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka di sini saya akan menjabarkan atau menyebutkan lebih tepatnya tentang apa aja sih isi dari tinjauan pustaka ini. Yang pertama yaitu karakteristik sasaran, yang kedua karakteristik wilayah, yang ketiga karakteristik penyuluhan, dan yang keempat adapun metode teknik penyuluhan. Baiklah, dilanjutkan dengan apa saja yang terdapat pada bab 3, yakni bahan dan metode. Alat atau bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu kami hanya menggunakan ATK atau alat tulis seperti buku dan juga media elektronik yaitu handphone. Bahan yang digunakan yaitu topik atau topik pembahasan yang disampaikan oleh penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Poin selanjutnya yakni metode yang diterapkan oleh para penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Merigi dengan Dinas Pertanian Kecamatan Dempo Utara atau Pagar Alam tidak jauh berbeda, yakni menerapkan metode pendekatan perorangan dengan forum diskusi dalam penyampaian materi. Di sini saya akan menjabarkan perbedaan antara Balai Penyuluhan Pertanian BPP dengan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam. Yang pertama yakni Balai Penyuluhan Pertanian BPP. BPP Kecamatan Merigi atau Desa Batu Ampar, Pemerintahan Kabupaten Kepanjang menerapkan metode penyuluhan kepada para petaninya dengan menggunakan metode perorangan serta menerapkan sistem forum diskusi atau membuka forum diskusi. Adapun Bapak Edi Purwanto sebagai narasumber penyuluh pertanian di BPP sekaligus beliau adalah tim penyuluhan atau penyuluh BPP yang paling lama bekerja di Merigi. Dia mengatakan mengakui pintar-pintar mencari celah dalam melakukan pendekatan terhadap petani dan sekaligus biasanya kadang mereka juga tidak mengenal waktu ketika melakukan penyuluhan, yakni ketika malam hari.
mereka melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Intinya, beliau mengatakan sesempat-sempatnya aja lah ngelakuin penyuluhan gitu kan. Kalau ada petani yang kumpul-kumpul, lakuin penyuluhan. Bapak Edi juga mengatakan di BPP Meriki, tantangan serta kendala terberat yang dialami, yakni sangat susah merubah kebiasaan serta pola pikir tradisional yang masih kental pada petani. Tidak hanya itu, kadangkala banyak petani yang tidak mau serta menyangkal penyuluh yang memberikan informasi atau memberikan suatu informasi, padahal penyuluh memberikan ilmu kepada petani gitu biar produktivitasnya tinggi. Kebiasaan-kebiasaan petani yang buruk juga yakni sering menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak struktur tanah. Padahal sudah sering diingatkan bahwasanya penggunaan bahan kimia itu sangat tidak baik dan juga akan merugikan jika digunakan terus-menerus. Selain itu ada juga sisi positifnya, yakni kan tetapi banyak juga yang menerapkan, para petani yang menerapkan penyuluhan atau menerapkan apa yang dibilang penyuluh, yakni dengan tanam legowo pada lahan sawah. Ini bukti-bukti gambar-gambarnya yang telah menerapkan sistem pertanian legowo di Rejang Lebong atau Kepayang lah ya. Dan mohon maaf, di sini ada pun kesalahan terbesar saya, yakni ketika di Pagar Alam, sedikit cerita ya. Di sana kami tidak menanyakan langsung kepada penyuluh yang pernah melakukan penyuluhan di sana. Namun di sini saya dan teman-teman atau rekan-rekan melakukan wawancara kepada petani binaan yang ada di Kota Pagar Alam langsung. Kesuksesannya dalam menerapkan teknik budidaya yang didukung atau tidak terlepas dari dukungan peranan penyuluh pertanian, Dinas Pertanian Kota Pagar Alam termasuk berhasil mengarahkan serta membimbing salah satu petani Kota Pagar Alam ini, yaitu Bapak Rakimin. Bapak ini merupakan salah satu petani maju Kota Pagar Alam. Mengapa demikian? Dengan merubah kebun yang awal mulanya biasa dan sampai ke masa kejayaannya yang luar biasa dengan awal mula menyambung kopi klon Basema 2 yang didapat dari hutan Pagar Alam yang memiliki keunggulan yang terlihat bahwasanya entres yang diambil Bapak Rakimin ini memiliki produktivitas yang baik. Kebun Bapak Rakimin ini sendiri kurang lebih memiliki luas 1 hektar dengan batang pohon yang ditanami sekitaran 2.500 batang dengan jarak tanam kurang lebih setengah meter atau 1,5 meter. Semua pohon yang ada di lahan perkebunan Pak Rakimin sudah diganti dengan disambung klon Basema 2 ini. Hasil produksinya yakni 10 ton yang dipanen pada setiap bulan April, dan pemetikan yang dilakukan yakni pemetikan pelangi dengan mengangkat cita rasa kopi fine robusta. Tidak hanya itu, para penyuluh pertanian di sana menyarankan Pak Rakimin untuk mengelola lahan dengan melakukan olah lahan organik, yakni dengan menyebarkan sisa-sisa kulit kopi yang berfungsi untuk pupuk sekalian meningkatkan unsur hara yang tinggi pada tanah. Dan di tahap akhir ini kita udah masuk ke bab 5, yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan atau yang telah saya lakukan, dapat menarik kesimpulan atau tema yang diangkat dari praktikum teknik penyampaian penyuluhan terkait dengan perbandingan cara ataupun metode penyampaian di kedua tempat. Metode yang digunakan dalam penyuluhan kedua tempat tersebut adalah metode perorangan dengan mengangkat forum diskusi. Alat yang digunakan terdiri dari alat peraga meliputi video, gambar, contoh serta penerapan sederhana yang dapat dimengerti nantinya oleh para petani. Proses penyuluhan dilakukan dengan pengamatan lapangan, identifikasi masalah, penyusunan materi, dan demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara sederhana atau dengan cara-cara simple lah ya, agar dapat mudah dimengerti juga tentunya. Dan gak kerasa ini udah 10 menitan berbincang-bincang. Saling keasiknya ya teman-teman ya. Baiklah, saya Cinta dari mahasiswa Universitas Patutulai. Saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan,
kata maupun ucapan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.